Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita presentasi pertama tentang materinya apa? Quality ya, manajemen quality. Nanti dijelasin sesuai dengan materi, lalu relax saja ya. Nanti kita presentasinya itu kita metode belajarnya santai ya. Jadi misalnya kalaupun ada di slide saya nggak ngerti, langsung saya tanya ke kalian. Jadi kayak ini bedanya kalau kemarin saya yang di depan, sekarang kalian yang di depan ngajarin. Halo Alif, udah sembuh? Ya udah duduk. Guru duduk pilih yang mana duduknya. Oke ya, kita mulai dulu dibuka dulu ini. Apa namanya PPT-nya? Kita masuk ke materi ya. Sebelumnya kita masuk dulu ke video ya, yang saya share tadi. Videonya mana? Udah nonton belum? Belum. Videonya bisa diklik. Oh, di WA, buka WA-nya. Tangannya nggak bisa. Iya, kayak susah gitu. Ini pakai punya saya nih. Ada lagi nggak colokannya? Mana? Coba itu. Aduh, itu lagi. Kita masuk ke video. Jadi kita udah masuk ke bab berapa ini hari ini? 8 ya. Bukunya hampir lama. Kita 3 bab lagi. Habis itu kita tamat bukunya. Nah, di sini video ini tentang membedakan kualitas zaman dulu, sudut pandang kualitas zaman dulu, dan sudut pandang kualitas era sekarang. Coba di setel dulu. Bisa nggak? Dikerasin suaranya. Pakai subtitle aja biar anak-anaknya paham. Because the same word, quality, has multiple meanings. Oh. Then, why quality is not easy. Many meetings to discuss quality just end up in confusion because the same word, quality, has multiple meanings. Quality seems simple and obvious enough, but does the word mean the same thing to everyone? How about your customers? Do you really know what quality means to them? If you look in the dictionary, you'll find about a dozen meanings of the word, but there are 2 definitions that together define quality. One definition of quality relates to product features. In this classic car, the features are plentiful and sumptuous, matching burl walnut veneers, exotic leathers, footrests, and a tradition of service that treats the owners of this car like royalty. Product features have a major effect on our revenue because higher quality in this case results in our ability to charge premium pricing. Under our second definition, quality means freedom from deficiencies, few if any repairs, finish that doesn't rust, and hassle-free service visits. Freedom from deficiencies has a major impact on reducing our costs because higher quality in this case means less rework, fewer warranty claims, and no customer complaints. Product features, freedom from deficiencies. Together, they're essential in delighting customers.
How do you define quality? How about your customers? Perhaps it's time to agree on a definition on how the blackest Sharon is. Oke, yang dari yang presentasi, dari yang video itu, si bapaknya itu dia bilangnya apa? Poinnya. Yang membedakan, dia menjelaskan ada dua kualitas ya, tentang pengertian kualitas. Yang pertama, si bapaknya bilang apa? Kualitas itu sama dengan future sebelumnya. Kualitas itu sama dengan, nah, bentar. Kita oh dia balik ke ini ya. Pelan ya. Just the same. Quality seems simple and obvious enough, but does the word mean the same thing to everyone? How about your customers? Do you really know what quality means to them? If you look in the dictionary, you'll find about a dozen meanings of the word, but there are two definitions that together define quality. One definition of quality relates to Nah, definisi pertama dari kualitas, kualitas adalah produk bukan masa depan. Fitur ya. Jadi kalau sekarang dia masa sekarang tuh semakin fitur-fitur yang di barang itu semakin banyak dan semakin bagus, itu menandakan kualitasnya bagus. Ya, ambil titik ini ya. Jadi fitur-fitur yang ada, dia kan tadi bilang di mobil pada masanya dia mobil yang dilapisi kulit, kemudian ada apa? Otomatis kayak gitu. Itu bagi pada masanya itu adalah yang paling bagus kualitasnya, dianggapnya kayak gitu ya. Kemudian product features. In this classic car, the features are plentiful and sumptuous, matching burl walnut veneers, exotic leathers, footrests, and a tradition of service that treats the owners of this car like royalty. Product features have a major effect on our revenue because higher quality in this case can result in our ability to charge premium pricing. nah, produk yang punya fitur-fiturnya banyak itu, yang bagus itu, dia akan berdampaknya kepada harganya yang mahal, harganya yang tinggi. Nah, dia bilang kayak gitu. Kemudian lanjut lagi. Under our second definition, quality means definisi kedua adalah quality sama dengan bebas dari kecacatan, bebas dari cacat ya, barangnya tuh nggak rusak kayak gitu. From deficiencies, few if any repairs, a finish that doesn't rust, and hassle-free service visit. Freedom from deficiencies has a major impact on reducing our costs. Jadi produk yang cacatnya dikit itu adalah yang kualitasnya bagus dan akhirnya dengan barang yang tidak banyak cacat akan mengurangi biaya, dia bilang kayak gitu. Because higher quality in this case means less rework, fewer warranty claims, and no tidak ada klaim dari garansi dan lain. Freedom from deficiencies. Together they're essential to life. Nah, dia bilang produk yang dengan fitur-fiturnya banyak atau enggak produk yang catatnya dikit itu sama-sama dengan mempunyai kualitas yang baik di anggapan persepsinya customer. Ya, bilangnya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Ya. Coba spidol.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Dan sampai ada Iya. Ini kelompoknya lengkap ya. yang pertama yaitu manajemen kualitas. Operator bantuin aja tuh biar dia nggak bolak-balik kasihan. Sebagai bentuk barang sehingga manajemen kualitas terhadap barang atau jasa itu harus didesain sesuai yang diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya, makna kualitas. Makna kualitas itu makna yang melekat pada sebuah barang atau jasa yang menjadi kualitas biaya dan pengiriman atau jasa yang tentang komunikasi dan pelayanan. Selanjutnya, Oke, bentar. Slide pertama tadi. Nah, ini adalah pengertian yang bukunya Pak Riki bilang ini. Ini adalah konsep pengertian kualitas yang pertama atau yang kedua? Yang dari video tadi. Menurut kalian, yang pertama yang kedua? Pertama ya, dikarenakan ini intinya kualitas itu ingin customer puas. Tapi di pengertian ini dia tambahkan makna kualitas itu tidak hanya kualitasnya hanya produknya aja, tapi juga kualitas dari biaya, produk, proses produksi, keamanan kerja, terus apa? Organisasi, sumber daya manusia dan moral, terus pengiriman, penyampaian sampai pelayanan. Nah, ini adalah konsep kualitas, pengertian definisi kualitas untuk sekarang. Ya, oke, lanjut. tercapainya perencanaan kualitas yaitu ada aspek perencanaan kualitas merupakan dari menarik kualitas dan jasa yang disampaikan. Kedua, dan isi tampilan kinerja dan garansi dan kebutuhan dari dimensi desain. Yang ketiga, perencanaan kualitas tentang cara dan apa mencapai dimensi kualitas. Yang keempat, ada proses perbaikan. Dan itu untuk memperbaiki dari kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, itu ada perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas ini terdiri dari tahap kebijakan dan dimensi kualitas. Tahap kebijakan itu merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi kualitas dari barang atau jasa dan dimensi kualitas. Dimensi kualitas merupakan proses dan sistem pengendalian yang berkualitas agar menghasilkan produk yang lebih berkualitas lagi. Yaitu visi, misi, nilai dan
strategi. Itu dimensi kualitas itu terdiri dari 6K dan FE. Apa di sini 6K dan FE itu? 6K itu yang pertama kinerja. Kinerja merupakan karakter utama dari jasa. Yang kedua dalam merupakan esensi. Yang ketiga adalah selain itu merupakan yang keempat ketahanan. Karena merupakan kemampuan dari produk atau jasa. Yang kelima adalah kemampuan. Kemampuan itu merupakan kualitas kemudahan. Yang keenam adalah kualitas yang dirasakan. Dan FS sama fitur. Fitur itu merupakan yang itu kemampuan. Perencanaan produk sebuah proses untuk menciptakan sebuah produk, barang atau jasa mulai dari perencanaan, uji coba, produksi, massa hingga evaluasi. Supaya perusahaan dapat terus kompetitif dalam persaingan, maka produk atau jasa yang dijual harus dapat sebaik-baiknya memenuhi harapan konsumen dan memastikan permintaan konsumen ke dalam desain kualitasnya. Dalam mengembangkan produk baru atau mengembangkan produk yang ada dengan mempertimbangkan keinginan, kebutuhan, dan harapan konsumen. Selanjutnya ada pengendalian kualitas. Yang pertama ada incoming inspection, inspeksi masuk. Pemeriksaan ketika produk yang diterima dari pemasok sebelumnya sehingga produk yang tidak berkualitas gagal, rusak, reject, tidak diterima dari proses sebelumnya. Yang kedua ada in-process inspection, inspeksi dalam proses. Pemeriksaan ketika produk diolah menjadi produk dengan nilai tambah bagi konsumennya sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Yang ketiga ada final inspection, inspeksi akhir. Pemeriksaan ketika produk selesai dan dicek kembali supaya hanya mengirim produk yang berkualitas kepada konsumen. Yang keempat ada rework dan reuse, pengerjaan ulang. Ketika produk yang tidak berkualitas akan diproses kembali sehingga mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. Yang kelima ada recycle, daur ulang. Proses pengubah sampah atau barang bekas menjadi bahan baku untuk membuat barang yang baru. Mendaur ulang kembali yaitu salah satu usaha untuk mengatasi limbah yang semakin banyak setiap harinya. Yang terakhir ada downgrade, proses transformasi menghasilkan produk yang tidak berkualitas tetapi tingkat kerusakannya masih bisa ditoleransi sehingga produk masih bisa dijual. Di sini ada proses pengecekan kualitas. Yang pertama ada input. Input tuh bahan mentah yang akan diproses dalam suatu usaha dilalui untuk mencapai tujuan. Dilanjut dengan incoming inspection. Yang kedua ada proses operasi, yaitu usaha yang mengolah semua input secara efektif dan efisien yang melibatkan semua pihak untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Selanjutnya ada in-process inspection. Terus yang ketiga ada output, hasil dari sebuah proses yang sudah dilaksanakan. Final inspection. Yang terakhir ada konsumen, orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang yang tersedia. Return, rework, reuse, recycle, barang rusak kadaluarsa termasuk ke dalam downgrade. Selanjutnya ada
Iya, bisa juga. Biaya kualitas. Nah, dari sini dari biaya kualitas itu kan ada yang besar. Dan biaya yang paling kecil itu kan mana? Yang kecil. Karena ini kan harus dipegang, misalnya apa? Biaya kualitas itu muncul karena kan dari bahan baku sampai ke customer kan ada yang tidak sesuai kan. Nah, biaya yang paling terjadi di tahapan mana? Tahapan yang masih proses kah atau biaya paling kecil? Kalau logikanya kalau misalnya kamar nih buat barang jadi produksi misalnya ini ya diproduksi dia kemudian udah dipegang produknya tersedia kualitasnya akhirnya kan kantor biaya kecewanya berpengaruh kepada brand image-nya si produk. Membangun brand image itu tidak mudah, ya. Maka ketika produk yang di tangan customer itu sudah kualitasnya buruk, tidak sesuai ekspektasi customer, akhirnya itu perusahaan itu akan mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya. Recall-nya berapa, kemudian juga mengembalikan nama baiknya juga gimana. Kemudian ingat nggak pernah ada susu SDM, kasus susu SDM yang ternyata mengandung apa? Dia yang ternyata PR yang kemarin kan masalah obat batuk kita mengandung zat yang bisa ginjal ya. Nah itu ternyata di situ ada nama perusahaannya Konimed kalau nggak salah.
dulu kayak gitu. Nah, berapa biaya Konimex harus membuat nama baiknya kembali lagi? Nah, itu terus kasus apa? Banyak kasus itu. Ada yang ngasih contoh nggak? Apa dia? Apa? Hyundai. Hah? Hyundai. Hyundai kenapa ditarik karena Yang mobil listrik itu yang warna elektrik kalau nggak salah yang catnya mau plus Audi BF. Nah, itu salah satu. Jadi Hyundai itu pas quality control ya dia nggak berpikir kalau catnya itu kalau di stikerin lepas itu kan jelek banget kan, kayak apa ya? Kayak cat tembok kayak gitu kan. Nah, itu si Hyundai jadi nama baiknya udah bagus nih kayak gitu untuk feature-feature kayak gitu. Lalu biaya yang paling rendah itu ketika masih ada di dalam pabriknya itu, makanya disebut internal failure cost. Biaya kegagalan internal ini biaya paling terkecil. Buka halaman 274 itu, di 274 itu terlihat dampak yang paling kecil biaya itu pada prosesnya. Ya. Ingat, jadi kalian kalau buat jualan atau apa, jangan langsung kasih ke customer, harus ada uji coba dulu, dan jangan sampai brand yang kamu produk yang kamu hasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi customer. Lihat ya. Di sini ada
Selanjutnya. Quality control tools itu alat bantu dalam mengidentifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, dan memprioritaskan masalah. Jadi dalam mengontrol kualitas, itu kita perlu alat ini. Nah, jenis-jenis dari quality control tools itu ada process flow charts, check sheet, diagram Ishikawa, histogram, Pareto charts, scatter plots, control charts, sama radar charts. Yang pertama itu kita bahas tentang process flow charts. Process flow charts itu adalah diagram yang secara detail menggambarkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, diagram ini dapat ditujukan sebagai rujukan untuk mencari titik kegiatan yang menimbulkan masalah pada sebuah proses. Jadi dalam flowchart itu nanti ini tuh sebagai petunjuknya gitu loh. Kalau misalnya chartnya itu kayak gini, itu artinya mulai atau selesai. Kalau kayak gini tuh keputusan, kalau kayak gini tuh delay atau menunda. Terus ini proses dan dokumen. Selanjutnya, check sheet. Check sheet itu merupakan sebuah formular pengumpulan data dari sebuah kondisi selama periode tertentu. Nah, munculnya masalah dapat diketahui ketika isi dari sheet-nya itu tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Lanjut. Kemudian ada diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa adalah diagram yang menggambarkan masalah dengan cabang-cabangnya sebagai penyebab-penyebab potensialnya sehingga bentuknya menyerupai tulang ikan. Jadi ini tuh disebut diagram Ishikawa atau fishbone itu karena bentuknya menyerupai tulang ikan. Terus diagram ini dapat memfasilitasi proses brainstorming atau tukar pikiran. Oke, yang tulang ikannya itu berarti tulang ikannya itu apa? Yang masalah utama ini, maaf. buruk kan? Iya. Ujungnya itu apa? Ini penyebab-penyebab potensialnya. Ya, benar ya. Jadi masalah itu ada masalah besar. Penyebab masalahnya itu apa? Kalau di diagram Ishikawa itu ya. Ya. Selanjutnya yaitu ada histogram. Histogram merupakan diagram yang menggambarkan jumlah atau frekuensi munculnya masalah pada periode tertentu. Kemudian Pareto chart. Pareto chart merupakan diagram yang mengurutkan informasi atau masalah dari yang paling sering terjadi sampai ke informasi atau masalah yang paling jarang terjadi atau dari yang paling penting ke yang kurang penting supaya jelas. Lanjut. Ada scatter plots. Scatter plots merupakan diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua variabel. Lanjut. Ada control chart. Control chart merupakan chart yang menampilkan penyebab data akan sebuah kejadian selama waktu tertentu dan digunakan dalam statistical process control atau SPC. Fungsi dari SPC adalah mengidentifikasi pola data, mencari sumber masalah, dan menciptakan peluang perbaikan terhadap masalah. Nah, ada dua hal yang diukur oleh SPC, yaitu yang pertama variabel. Variabel itu karakteristik yang terukur, misalnya berat atau panjangnya. Nah, yang kedua ada atribut, yaitu karakteristik di mana fokus pada jumlah produk gagal. Dinyatakan sebagai dua pilihan kondisi, misalnya produknya itu bagus atau jelek, produknya itu baik atau rusak, menyala atau mati. Control chart. Ini adalah namanya normal. Dia depth ya. Jadi dia bisa mengukur rata-rata min yang kamu sudah statistika kan? Ada batas atas, batas bawah udah. Nah, batas atas itu yang apa? Control lower. Upper control lower. Kayaknya apa sih lupa saya? Control bukan? Apa? Control lower. Kontrol ya. Upper control level ya. Lower. Lower kalau nggak Lower. Iya, lower. Lower masih. Jadi sama aja cewek itu sama kayak yang batas bawah. Median dengan tengahnya. Iya. Mediannya benar. Oke, lanjut. Jadi dalam control chart itu kita tuh kayak bisa nentuin control chart tuh dari F chart, R chart, T chart, dan C chart. Mereka tuh masing-masing ada fungsinya. Yang pertama,
Kalau X-chart itu menggambarkan sebaran data berdasarkan nilai rata-rata sampel dan deviasinya, standar deviasi terhadap rata-rata tersebut. Kemudian R-chart itu menggambarkan sebaran range data terhadap nilai rata-rata sampel. Range itu sampel nilai maksimum dikurangi sampel nilai minimum. Kemudian P-chart itu menguji sampel yang hanya memiliki dua peluang kejadian, baik atau buruk. P-chart itu disebut juga peta kontrol defektif. Terus C-chart itu digunakan ketika menghitung jumlah cacat produksi yang kontinu. Ini tuh mereka masing-masing punya rumus. Bu, dijelasin, Bu. Lanjut. Yang terakhir yaitu ada Nanti chart itu kamu pakai pas dari bunkernya dipakai. lanjut. Yang terakhir itu ada radar chart. Fungsi dari radar chart itu menggunakan metode grafis yang menggambarkan perkembangan atau perbaikan situasi dengan menggunakan skala 0 sampai dengan 5. Kalau radar chart itu ada berapa case itu? Ada 5. Ada quality, ada kuantitas. Kan faktor-faktornya ada kualitas, Oh iya. biaya, keselamatan kerja. Nah, yang titik itu apa itu? Ini apa tuh? Oke, semakin tinggi angkanya itu semakin baik atau buruk? Makin baik. Semakin Angkanya baik. Semakin baik. Semakin baik ya, itu kita 3 dimensi bisa kelihatan. Jadi semakin atas titik-titiknya itu berarti dia ada peningkatan. Peningkatan Yang kualitas. titik-titik yang ke belakang itu kelihatan nggak? Ke imagine nggak? Kebayangin nggak sih? Yang titik-titik di belakang itu yang dia ketiga itu berarti dia masih kurang bagus. Jadi nilainya kayak gini. Nah, ini membacanya kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ambil yang ini nih. Kita ambil. Nah, ini kualitasnya, kualitas itu dia skalanya berapa? 1, 2, 3, setengah. Yang untuk keselamatan kerja, bacanya nih ya, dia skalanya berapa? 1, 2, setengah. Yang biaya 1, 2, 3. Tepat waktu 1, 2, 3. Kuantitas 1, 2, 3, 4. Jadi bacanya kayak gitu. Salam ya. Oke, lanjut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya saya. sebentar Ibu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan sampel. Statistical Process Control atau biasa yang disebut dengan SPC berfungsi memonitor proses dan mendeteksi proses yang di luar kendali atau tidak sesuai dengan standar sehingga membantu dalam mengurangi jumlah produk yang tidak sesuai standar tersebut. Proses inspeksi dilakukan terhadap setiap unit produk. Jadi, untuk memutuskan apakah barang sesuai standar atau tidak, proses ini disebut dengan 100% extension. Berikut ini merupakan keuntungan-keuntungan metode sampel yang dapat mengatasi kendala. Yang pertama itu ada waktu yang terbatas untuk memeriksa semua unit produk. Yang kedua, biaya pemeriksaan yang tinggi untuk memeriksa seluruh produk. Misalnya, penggunaan alat inspeksi yang butuh perawatan mahal dan persiapan yang lama. Dan yang terakhir, perkiraan bahwa pengecekan yang memakan waktu lama akan menurunkan kualitas faktor manusia dalam proses pengecekan sampai dengan 20%. Oke, selanjutnya ada Standard Operation Procedure atau SOP. Standard Operation Procedure atau biasa disingkat dengan SOP merupakan rujukan standarisasi dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau tugas dalam organisasi, sehingga setiap proses mengikuti alur yang disepakati dan diketahui bersama. Tujuan dari SOP yaitu untuk menghasilkan produk yang sesuai standar kualitas. Ya. Selanjutnya ada job design.
Job design merupakan perencanaan kerja untuk menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan sehingga terus menghasilkan produk atau jasa berkualitas yang dirangkum dalam konsep yang disebut dengan job design process atau yang terdiri atas yang pertama ada job enlargement and enrichment, yang kedua ada self direction teams, yang ketiga ada job empowerment, yang keempat ada performance appraisal and rewards, dan yang terakhir ada selection and training. Selanjutnya, ini. Oke, selanjutnya saya Sylvia, saya akan menjelaskan tentang isu strategis. Isu strategis itu ada dua, yang pertama TQM dan TMS. TQM itu Total Quality Management. Apa sih Total Quality Management itu? Ada yang tahu? Apa ada yang udah pernah dengar? Oke, baik. Jadi Total Quality Management itu sebuah sistem terstruktur demi memuaskan konsumen internal dan eksternal perusahaan dengan mengintegrasikan strategi bisnis, kebijakan kualitas, improvement proses, dan budaya organisasi yang berkembang dalam meningkatkan kualitas produk atau jasa. TQM dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tujuan akhir dari TQM adalah mengelola proses yang efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan kualitas bagi konsumen, mengurangi jangka waktu pengembangan produk sampai diterima konsumen, dan mengurangi biaya produksi. Oke, saya mau tanya. Apa yang dimaksud dengan customer internal dan eksternal? Customer internal seperti apa? Suatu customer internal dan customer eksternal. Pertanyaannya siapa? Customer internal ya. Kalau untuk banyak kita itu disebutkan Eksternal. kalau internal itu misalnya bilang yang dalam perusahaan seperti apa? Gawai Karangannya gitu kan di dalam. ya gambarnya karyawan. Jadi misalnya kamu kalau melihat videonya itu karyawan-karyawannya ngomong gitu untuk karyawan lebih murah. Itu bisa disebut sebagai Elemen utama TQM yaitu manajemen komitmen, customer focus, employee involvement, process approach, continuous improvement process, dan mutually beneficial supplier relationship. Jadi kegagalan TQM disebabkan karena nilai-nilai dan tujuan organisasi tidak dipahami benar oleh seluruh karyawan, prioritas tidak jelas, dan lain-lain. Belum. Selanjutnya Quality Management System atau QMS. QMS merupakan sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi atau perusahaan terkait kualitas produk atau jasa dan proses menghasilkan produk jasanya tersebut. Cakupan TQM meliputi yang pertama produk recruitments, yang kedua customer recruitments, yang ketiga statutory recruitments, yang keempat regulatory recruitments, dan yang kelima business involvement.
Prinsip yang dianut total quality management atau TQM itu yang pertama customer focus, yang kedua leadership, yang ketiga involvement of people, yang keempat process approach, yang kelima system approach to management, yang keenam continuous improvement, yang ketujuh factual approach to decision making, yang kedelapan mutually beneficial supplier relations. Selanjutnya akan dibacakan oleh Carla. Saya akan menjelaskan tentang International Organization for Standardization, atau bisa juga dibilang dengan ISO. ISO ini didirikan pada tahun 1947, bertepatan di Jenewa, Swiss. Organisasi ini berperan sebagai organisasi yang mempromosikan standar industri dan komersial bagi produk, proses, dan organisasi penghasil produk atau jasa. Standar internasional ISO menyediakan metode praktis untuk menghadapi dunia global masa kini bagi ekonomi, masyarakat, dan teknologi. ISO juga membantu standar teknis dari kualitas sebuah produk, proses, atau jasa agar lebih efisien, memfasilitasi pergerakan barang antar negara, dan juga menetapkan standar yang dapat diterima secara internasional. Produk atau organisasi yang sudah memenuhi standar ISO, maka akan diakui oleh organisasi yang juga memenuhi standar ISO di seluruh dunia. Produk yang ditawarkan organisasi ISO ini dapat dijamin keamanan dan baik untuk lingkungan hidup manusia. Di sini ada konsep ISO dalam proses pengembangan standar. Yang pertama itu ISO mampu merespon kebutuhan pasar. Yang kedua, ISO dirancang berdasarkan opini dan pengalaman ahli di seluruh dunia. Yang ketiga, ISO dikembangkan melalui proses yang melibatkan segenap stakeholder. Yang keempat, ISO dikembangkan dengan konsep perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ada juga macam-macam ISO. ISO 639 Language Code, ISO 3166 Country Codes, ISO 9001 tahun 2008 Quality Management System, ISO 14001 tahun 2004 Environmental Management System atau IMS, ISO 55000 Asset Management Standard. ISO ini memiliki konsep dan cara berpikir yang sama, hanya saja penerapan lingkup yang berbeda. Saya ambil contoh dari ISO 9001 tahun 2008. Mencakup persyaratan menerapkan kualitas manajemen di organisasi untuk menyediakan barang atau jasa bagi kebutuhan konsumen secara konsisten, meningkatkan kepuasan konsumen, dan juga memperbaiki proses berkelanjutan. Manajemen sistem kualitas ISO ini dapat diterapkan kepada organisasi yang berskala kecil, sedang, maupun besar. Nah, ada juga tentang menerapkan ISO. ISO itu tidak hanya menerapkan standar kualitas bagi produk atau jasa, tapi ISO merupakan sebuah standar manajemen kualitas. Sebuah organisasi yang sudah tersertifikasi ISO berarti sudah menjalankan sebuah sistem manajemen kualitas dengan berstandar internasional. Dalam hal ini, produk atau jasa yang dihasilkan sistem organisasi tersebut merupakan output yang diproses melalui sistem manajemen dengan kualitas yang baik. Namun, produk atau output yang keluar yang dihasilkan organisasi sudah berstandar internasional. Di sini ada komitmen manajemen. Pihak manajemen harus menerapkan sikap dan rencana terpadu, ketegasan, dan menerapkan klausul-klausul ISO. Ada juga perencanaan dimulai dengan menilai perimbangan manfaat biaya dalam penerapan ISO, membentuk steering team, sosialisasi, pelatihan, dan pelaksanaan. Saya juga akan menambahkan sedikit tentang dokumentasi. Dokumentasi di ISO itu bukti bahwa organisasi memiliki, memahami, dan juga melaksanakan sistem manajemen dengan baik.
Terima kasih. Oh iya. Di sini ada 20 istilah ISO, tapi di PPT-nya cuma dicantumin 4 doang. Yang pertama ada kualitas, adalah tingkatan persepsi akan karakter produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, kebijakan kualitas, merupakan sasaran dan arahan keseluruhan dari organisasi mengenai kualitas yang dinyatakan secara formal oleh tim manajemen. Yang ketiga, tinjauan kualitas, persyaratan untuk memenuhi apa yang diharapkan konsumen dibuat secara spesifik untuk setiap fungsi dan tingkatan berdasarkan kebijakan kualitas organisasi. Yang keempat, pengendalian kualitas, bagian dari proses manajemen kualitas yang fokus pada pemenuhan syarat kualitas. Yang kelima, ada penjaminan kualitas, bagian dari proses manajemen kualitas yang fokus menjamin keyakinan bahwa persyaratan kualitas terpenuhi. Yang keenam, ada sistem, gabungan beberapa elemen yang saling terkait, berinteraksi, dan memengaruhi. Yang ketujuh, ada sistem manajemen, sistem untuk memantapkan tujuan dan kebijakan organisasi dan untuk mencapai tujuannya tersebut. Yang kedelapan, sistem manajemen kualitas, sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi mengenai standar kualitasnya. Yang kesembilan, ada perbaikan berkelanjutan, aktivitas yang dilakukan berulang dan konsisten untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memenuhi persyaratan kualitas atau memperbaiki proses. Yang ke-10 ada non-conformity, tidak terpenuhinya persyaratan kualitas, simpangan atau deviasi dari standar, harapan, dan spesifikasi. Yang ke-11 ada responsibility dan authority. A, ada menjabarkan tanggung jawab dan wewenang, siapa harus melakukan apa, setiap orang harus sadar tanggung jawab masing-masing, dan bagaimana setiap orang berperan dan berinteraksi. Yang B, ada harus dikomunikasikan dan dipahami segenap stakeholder. Yang ke-12, manajemen representatif. Yang ke-1 ada terdiri atas pihak manajemen, bisa bersifat eksklusif. Yang kedua ada memastikan proses pelaksanakan QMS. Yang ketiga mempromosikan kepedulian akan kebutuhan konsumen. Yang keempat dapat mencakup pihak luar manajemen. Di sini ada yang ke-13, manajemen review. A, tujuan, penyesuaian, perubahan, dan perbaikan bagi KMS, quality policy, dan quality objective. Yang kedua dilakukan oleh pihak manajemen. Yang ketiga dilaksanakan pada jangka waktu yang terencana. Yang keempat, input. 14, tindakan pencegahan. Kegiatan menghilangkan penyebab munculnya hal-hal yang berpotensi tidak tercapainya standar kualitas atau situasi potensial lain yang tidak diharapkan. Yang ke-15 ada tindakan korektif. Kegiatan menghilangkan penyebab dari non-conformity yang terdeteksi atau situasi lain yang tidak diharapkan. Yang ke-16 ada correction. Kegiatan menghilangkan non-conformity yang terdeteksi. Yang ke-17 ada hazard, sumber bahaya. Yang ke-18 ada resiko, kemungkinan terjadinya penyimpangan non-conformity. Yang ke-19 ada monitoring, kegiatan untuk mengawasi, memeriksa, dan mengamati secara kritis yang dilakukan terus-menerus. Yang ke-20 ada measurement uncertainty. Apapun yang diukur tidak pernah diperoleh hasil yang tepat. Tidak ada pengukuran yang bersifat absolut, selalu ada variasi.
Sesuai kenyataan. Heeh. Dan sesuai harapan. Kita udah tahu nih misalnya Nadia orangnya lucu, itu jadi persepsi ya, persepsi. Oke ya, bahasa persepsi ekspektasi itu nanti akan oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh dia. Apa ini? Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab atau kasusnya. Kasus akumulasi kejadian penyebab masalah 1, 2, 3, dan 4 menyebabkan 80% kejadian munculnya masalah. Menurut pendekatan Pareto, keempat penyebab inilah yang diprioritaskan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan penyebab masalah, harus dicari akar penyebab masalah dengan bertanya mengapa. Sampai 5 kali. Yang harus dicari solusinya adalah menyelesaikan akar penyebab masalah. Bukan menyelesaikan masalah, karena dengan menyelesaikan akarnya, masalah akan terselesaikan. Jika memecahkan masalah, tanpa memecahkan akarnya, maka masalah yang akan timbul lagi. Tidak ada batasan berapa kali bertanya mengapa untuk mencari akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah dapat ditemukan dengan bertanya 4 kali, 5 kali, atau bahkan lebih. Nah, yang dimana ketika dalam satu perusahaan ini yang dicari itu, yang ketika kita mau menyelesaikannya itu, yang pertama itu dari akar masalah tersebut. Karena kalau akar masalah tersebut tidak diselesaikan, akan timbul masalah itu lagi, atau bahkan timbul masalah baru. Nah, next. Nah, ini ilustrasi mencari akan penyebab masalah dengan menerapkan 5W. Next lagi. Oke. Nah, di sini ada tabelnya, tapi nggak dimasukkan di PPT ya. Ada nggak tabelnya? Ada lagi. Yang ini nih. Nah, ini ada tabel rangkuman rencana kerja improvement proses. Nah, mungkin kalian bisa dilihat yang pertama itu kita harus mencari masalahnya dulu atau akar dari penyebab masalah itu. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita untuk mencari solusi? Setelah itu lagi, nah gimana caranya menentukan target di bulan apa nih kita harus memecahkan akar penyebab masalahnya dan kita harus mencari solusinya. Nah, aplikasi vendor relapse di bagian quality control untuk mengurangi biaya. Vendor relapse adalah suatu proses pada bagian quality control atau QC perusahaan di mana bahkan bahan baku atau material yang dikirim oleh pemasok tidak lagi melalui proses incoming inspection terhadap kualitas barang, tapi dimungkinkan untuk dinyatakan lolos oleh bagian QC bahwa bahan baku tersebut dapat langsung digunakan untuk produksi. Manfaat vendor relapse antara lain. Yang pertama, mengurangi lifetime diperiksa bahan baku. Yang kedua, mengurangi proses pemeriksaan kualitas pada saat kedatangan. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan usaha meningkatkan kualitas oleh pembeli dan pemasok.
Ya udah ribetin aja, Bu. Tapi mana langkah-langkah ya? Langkah-langkah pelaksanaan adalah sebagai berikut. 1. Prioritas pemilihan pemasok. Pemasok utama berdasarkan Pareto dengan tingkat kualitas produk baik, resiko ketidakpastian pasokan rendah. Memiliki standar kualitas yang sama dengan pembeli dan sudah terbentuk kerjasama yang baik dengan pembeli. Dengan demikian, akan mengurangi waktu pengecekan secara signifikan. 2. Melakukan kunjungan ke pemasok. 3. Menyamankan resepsi dan standar kualitas dari pembeli dan pemasok. 4. Menyepakati hak dan kewajiban antara pembeli dan pemasok. Jika pengiriman barang memenuhi standar dan jika pengiriman barang tidak memenuhi standar kualitas. Proses pengecekan kualitas bahan baku adalah setelah bahan baku selesai diproduksi oleh pemasok dengan standar kualitas yang sudah disepakati bersama. Pembeli bila bahan baku sudah sesuai dengan standar kualitas, maka bahan baku ini dinyatakan release atau lolos dan bisa langsung disimpan di gudang pembeli atau diproduksi. Risiko menerapkan vendor release adalah bahan atau barang yang tidak disesuai dengan standar kualitas dinyatakan lolos, sehingga hasil produksi tidak baik. Selain itu, pembeli dan penjual secara berkala harus saling berkoordinasi, melihat perkembangan proyek, dan saling mengaudit proses masing-masing. Nomor 1, apa? Tahap dalam manajemen kualitas yang sudah mempertimbangkan menurunkan biaya kualitasnya. Kan ada 4 tahap itu. Tadi nggak dibahas sih di sini. Dari halaman berapa? Di slide nggak ada. Ya benar 266 itu siapa? Irfan. Apa jawabannya? Inspection atau quality control atau apa? Mempertimbangkan menurunkan biaya kualitas. Oh ini quality. Assuran ya. Itu ada 4 tahap. Tahap paling rendah itu inspection. Ya. Tahap yang selanjutnya quality control ini masih fokus sama produk. Tahap ketiga adalah quality assurance. Quality assurance ini dia udah melihat bukan produk lagi, tapi yang dilihat adalah sistemnya, prosesnya. Yang paling puncak dari kualitas itu manajemen, total quality management. Itu semua aspek itu bertanggung jawab atas kualitas suatu barang yang diproduksi. Nggak fokus sama produk aja. Nomor 2 apa? Apa? Conformance itu halaman berapa? 269, benar ya. Nomor 3. Proses pengendalian kualitas dilakukan pada tahap apa?
Halaman berapa? Halaman 272. Oke, terus jadinya apa? Ini ada slide tadi ya yang di Gina atau siapa gitu. Yang pengendalian kualitas. Memperbaiki kerusakan. Proses pengendalian kualitas kan tadi ada 6 kan? Itu loh halaman 272. Kan proses pengendalian kualitas dilakukan pada tahap. Itu keenamnya itu kan semuanya proses pengendalian kualitas. Apa? Ya. Oke, nomor 4. Yang tidak termasuk dalam operational cost. Perencanaan? Benar ya. Nomor 5. Di antara titik konsumsi barang berikut ini, di manakah biaya kualitas tertinggi yang akan muncul? Ketika ditemukan kerusakan dalam suatu barang. Titik konsumsi barang berikut ini, di manakah biaya kualitas tertinggi akan muncul? Pada mana? Udah saya terangin tadi. Konsumen ya. Nomor 6. Ini enggak ada tadi di slide. Nomor 6 tadi enggak ada di slide. Di halaman berapa? 277. Itu kalau ada biayanya rendah, kemudian potensi hasilnya tinggi, apa yang harus dilakukan? Lakukan sekarang ya. Benar ya? Kemudian nomor 7. Untuk melihat data mengenai kejadian yang paling besar ada apa ini? Pareto chart yang tadi bagiannya bila. Nomor 8. SPC masih bagiannya bila tadi. Apa? Jawabannya? Semua benar? Ya benar ya. Nomor 9 apa? Ini enggak diterangin, cuma tadi ada di slide. Apa? Halaman berapa? Ya, artinya job empowerment itu apa? Apa? Ya, jadi si karyawannya ini perlu disuruh-suruh nggak sih? Dia sudah paham kan? Apa yang harus dilakukan itu disebut namanya job empowerment. Dia tahapannya pada tahapan apa nih? Tahapan insurance quality kah? TQM kah? Tahapan apa? Kan tadi ada 4 tahapan. Ini masuk ke tahapan mana nih? Inspection kah? Quality control kah? Quality assurance kah? Atau total quality management? Di mana people-nya tuh udah paham. Total quality management. Oke ya. Kemudian nomor 10 apa? Nomor 10 apa? Apa?
Apa itu? Punctual approach to decision making? Ya, ya benar ya. Oke, kita masih ada waktu nomor 4. Ada yang bawa spidol? Saya lupa bawa spidol. Bilang, bawa. Nomor 4, siapa yang bisa ngerjain? Bawa spidol enggak? Enggak bawa? Bawa? Oh, enggak. Itu jatuh, ambil itu. Ini ambil, makannya pakai tangan kanan, buang sampahnya jangan sembarangan ya. Oke, siapa yang bisa ngerjain nomor 4 ini? Hitunglah batas bawah, batas atas. Coba, lihat. Ya. Apa? Enggak, ambil aja. Emang buat kalian? Saya absen. Ini materinya di halaman berapa itu? 83 ya. Perhatiin ini ya. Ini keluar nanti. Absen dulu, mana sih absensinya? Iya, B. 6. 6 jadi yang terakhir ya. Adil ada. Asfar ada enggak? Aldiastar. Aldiastar. Alip ada. Kelvin ada. Oh itu Kamil ya. Mukanya mirip-mirip soalnya. Dia ada. Dina ada. Dio. Dwi Bella ada. Dwi Rizky Erik ada. Erlina ada. Irsyad. Ada nggak Irsyad? Si Julian kenapa sakit? Nggak tahu. Kamil ada. Irfan ada. Alwi. Alwi kenapa kamu selalu telat, Wi? Sebelumnya kamu ada MK. Nah, kamu antisipasi kalau jam masuknya itu kamu dari awal datangnya jam 12, jam 11. Kamu nggak ada kerjaan lagi kan? Kamu nggak kerja kan? Nggak ada kerjaan lagi kan? Jadi jangan dibiasakan telat ya. Kamu 2 kali saya hafal loh. Ya, apa anak-anak yang telat, anak rajin tuh si Irfan, Kamil,
Alif walaupun telat-telat tapi dia nggak parah telatnya. Kamu telat, lelet. Gak tahu ya anak kelas ini tuh laki-lakinya lelet-lelet banget ya. Saya juga hujan, saya naik motor, rumah saya di Serang. Maka saya antisipasi datangnya itu dari jam 11 karena nggak ada MK. Jadi antisipasi kayak gitu. Kamu ngeliat apa sih? Main game? Ngapain? Kalian ini ya. Jadi biasakan kalian tuh profesional ya, dalam artian kalau udah tahu jadwalnya ini, kamu prepare waktunya datang on time. Jadi jangan dibiasakan datang nggak on time ya. Nanti kamu kerja mau apa? Lamaran kerja datangnya telat. Reza ada nggak Reza? Nadia, Salma tadi tuh ada ya? Salma tuh yang mana sih tadi lupa? Pokoknya mulai pekan depan yang nggak on time, saya dulu yang datang nggak dapat poin partisipasi, ya? Hah? Antisipasi, Kevin. Saya juga sama hujan. Saya datangnya juga dari berangkatnya dari jam 11. Ya, habis sholat Jumat kan? Bisa, langsung OTW. Saya juga bawa motor. Saya juga bawa motor, sama aja. Sekarang saya bawa motor. Udah. Jadi jangan biasakan apa ya. Kalau kamu sudah terbiasa apa ya, terimage, terbranding suka telat tuh nanti susah loh kamu. Belum nanti kamu pas apa namanya nanti skripsian nama dosen. Kalian itu diajak ngomong ini ya. Bener-bener ini ya, adabnya nggak ada, ya ampun, adabnya nggak ada. Kalian punya ilmu, ilmunya gampang hilang ya. Serius. Ketika ilmu kamu nggak beradab, hilang. Terus ketika guru mau bilang kamu nggak itu, nanti susah sendiri ya. Karena omongan guru itu biasanya doa ya. Siapa tahu samping saya dia ngaminin, saya tiba-tiba berkata jelek ke kalian, nanti kalian susah sendiri. Makanya yang terpenting itu, aduh, ini laki-lakinya payah ini ya. Ampun deh. Saya mikir ya, pokoknya yang cewek-cewek carilah pria-pria yang ganteng itu sekian ya. Yang penting adabnya sama akhlaknya, agamanya itu. Ya. Jangan banyak milih yang suka hobi-hobi main ya. Nanti kamu udah berumah tangga, suaminya main baik. Kerjanya kapan coba? Ya. Udah dapet kamu, Bella? Paham gak yang dikerjain Bella? Insya Allah Pak Dio. Oke, dia range-nya 0,0. Benar ya. Terus, benar-benar, terus. Lanjut lagi. Ini benar 0,06. Yang paling tertinggi mana? Dikurangi 74 ini. Emang benar ya? 0,66 ya?
Oh gitu. Ya udah. Salah juga. Makanya soalnya ini cuma ini doang yang beda sama saya. Apakah saya yang salah ngitung atau kamu yang salah ngitung? 0,0704 dikurangi 0,7008 kan? 7008 kan? Heeh. Heeh. Enam ya? Ya udah kamu yang benar jadi. Udah, lanjut. D4-nya cari UCL sama LCL. Ini udah benar. D4-nya mana? Dari tabel ya. Ini tabel ya yang di halaman 4 itu tabelnya. Jadi kalau D4 itu berarti sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sampelnya ada 4. Jadi D4-nya 2,82. Paham nggak? Irfan paham nggak? 1, 2, 3, 4. Kerjain aja dulu kamu Bella, biar cepat keluar nih anak-anaknya udah pengen keluar. Nih, bentar. Nah, kan sampelnya 4. Sampelnya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nih, sampelnya 4. Ini tabel utama. Nomor sampel ini. Ini nomor sampel, ini sampel ya. Ini sampel. Jadi untuk sampel 4, D3-nya 0, D4-nya ya, ini tabelnya. Ya. Berapa? 46. Ya, udah. Udah. Nanti saya periksa yang nomor 3. Oke, Erlina, ditutup. Udah selesai. Ya. Oke, hari ini presentasinya lumayan. Datang semua. Untuk next time, siapkan yang presentasinya. Presentasi nggak wajib bagi yang mau aja, yang mau dapat nilai. Saya karena 3 kali pertemuan lagi, kita 4 kali pertemuan ya. Jadi minggu tenang kita ada kuliah ya. Minggu tenang ada kuliah. Karena kemarin libur. Pekan kemarin libur ya. Hah? Kenapa sih dia? Nggak jelas banget sih dia. Aduh, kamu nanti, aku tuh mikirinnya ya nanti kamu pas skripsi ketemu dosen yang dosennya skripsi kamu tuh, kalau kamu nggak ini ya, aduh, ngeri saya, ngeri. Ya udah ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalian dapat 25 ya, kan saya janji 20 kan, tambahin 5 karena kalian on time. Tambahin lagi poin 3, 28. Silakan yang udah selesai, silakan keluar. Ya.